Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam Juldan. Perkenalkan dulu, Ibu, nama saya Juldan Ya, dari kelas D4 Administrasi Bisnis. Ingin bertanya, Bu. Pertama, boleh. Silakan. perbedaan antara dunia kerja sama universitas itu apa sih, Bu? Perbedaan antara apa? Dunia kerja dengan Di universitas kehidupannya gitu. Katakan Hmm, dari dosen sama dari bos gitu, bedanya apa? Terus ya dan lain-lain. Berbeda. Kalau saya, kalau Ya. saya kalau saya bisa kuliah lagi, sekolah lagi, mungkin saya akan lebih memilih untuk berada di universitas terus sekolah terus gitu. Ya beda-beda tekanan sih sebenarnya, beda-beda tekanan. Kalau di universitas nggak tahu, saya lebih santai aja sih di universitas sebenarnya. Em, di dunia kerja tekanannya hanya banyaknya workload, maksudnya banyak 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 kerjaannya gitu. Cuma kalau tekanan dari bos, ya kebetulan saya kan nggak ada bosnya ya. Ya. Saya kan kerjanya di karena PNS bukan bukan ada bos yang nge-push seperti itu gitu. Cuman yang nge-push saya adalah banyaknya kerjaan dari sana sini gitu. Kalau di universitas itu jauh lebih santai. Ada tekanan tapi nggak terlalu. Mungkin karena kalau di dunia kerja kita berjuang sendiri. Kalau di dunia universitas berjuangnya sama-sama dengan teman. Jadi nggak kerasa, saya nggak kerasa berat sih ketika di universitas sih saya nggak kerasa berat sama sekali karena ada teman-temannya. Tapi kalau di dunia kerja memang apa-apa kan sendiri, memang bertanggung jawab sendiri untuk diri kita sendiri. Jadi lebih beratnya di situ memang saya rasa itu. Terus yang kedua, Bu. Saya mau tanya, yang harus lebih diprioritaskan itu apa sih, Bu, di antara nilai sama soft skill gitu, Bu? Yang harus lebih diprioritaskan nilai A, B, C-nya sama soft skill gitu. Kalau menurut saya nggak ada yang diprioritaskan. Eh, negara kita ini masih menganggap nilai itu adalah sesuatu yang mutlak untuk melihat eh, seseorang itu pintar atau tidak gitu, nilai di atas kertas. Sayangnya negara kita masih seperti itu, negara kita masih seperti itu. Jadi ketika kamu nanti masuk kuliah, masuk kerja, ketika kamu nanti masuk kerja, mereka akan meminta transkrip ijazah dan transkrip nilai kamu itu pasti gitu. Saya nggak tahu ya, ketika kamu masuk kerja nanti 4 tahun ke depan apakah akan lebih berubah. Sekarang sih sudah mulai berubah, cuman secara overall, secara garis besar, secara hal yang besar itu masih seperti itu gitu. Jadi nilai juga perlu diperhatikan. Tapi nilai saja tanpa soft skill itu juga nggak bisa gitu. Itu juga kamu juga harus punya sesuatu yang bisa kamu tawarkan ke ke si pemberi kerja, ke calon calon bosnya kamu gitu. Kamu nggak bisa hanya cuman membawa transkrip nilai terus dengan nilai kamu AB semua dengan IPK kamu yang 3,8 3,9 tapi you cannot do anything, tidak bisa membuktikannya, itu juga tidak bisa gitu. Paham nggak? Paham? Gitu. Jadi dua-duanya sih. Dan menurut saya hal-hal yang mungkin perlu diasah itu nggak cuman dalam bidang akademik, tapi juga dalam bidang non akademik seperti hal yang penting di dunia kerja dan mungkin agak sering terlupakan adalah attitude, sikap, komunikasi, communication skill. Nah itu tuh penting gitu. Jadi nggak cuma nilai yang perlu diasah, nggak cuma akademik yang perlu diasah, yang lain-lainnya juga. Nah, Ibu berhubungan dengan attitude ya. Biasanya mahasiswa melakukan hal fatal apa sih, Bu, sehingga dia teh bisa dapat nilai E gitu atau D lah gitu. Nah Biasanya. kalau di Polban nggak tahu ya. Kalau di Polban saya rasa, saya kan bukan dari Politeknik, saya dari universitas. Jadi cara penilaian di Politeknik itu beda. Jadi kalau misalnya di universitas kamu bisa saja kamu dapat D,
memungkinkan kamu dapat E dan kamu bisa mengulang mata kuliah ikut sama junior. Jadi mengulang mata kuliah lagi, mengulang nilai C kamu, ikut sama kuliah junior gitu. Nah kalau di Polban tidak seperti itu. Kamu D4 dipastikan, hampir dipastikan kamu tamat 4 tahun bareng-bareng dengan teman gitu. Jadi secara tidak langsung kamu akan naik kelas terus. Nggak ada mata kuliah mengulang di Polban itu nggak ada gitu ya. Sepengetahuan saya nggak ada. Jadi di Polban memang mahasiswa yang dapat nilai D itu benar-benar sudah sangat parah sekali, separah-parahnya. Dan itu juga tidak sesimpel itu memberi mahasiswa nilai D di Polban. Itu harus melewati rapat lah, yang namanya konsultasi sama wali kelas gitu. Nah ketika mahasiswa sudah mendapat nilai D itu berarti dia sudah fatal. Fatalnya seperti apa? Absensinya gede banget, nggak hadirnya tuh gede banget gitu. Terus ya pastinya nggak ikut ujian mungkin. Cuman sejauh ini di kelas saya tuh nggak ada yang nggak ikut ujian. Masalahnya cuman di kelas saya pernah saya kasih beberapa, nggak juga D, nggak D sama sekali, CD paling. Jadi di Polban itu nilainya kan ada A, B, C, C, D. Ada yang seperti itu kalau di Polban. Nah, ini sebenarnya kenapa saya ngasih nilai seperti itu? Karena anaknya benar-benar nggak mampu, sangat-sangat tidak mampu sama sekali. Mata kuliahnya kebetulan waktu itu speaking 3, speaking bahasa Inggris 4 kalau nggak salah, dan dia benar-benar sangat tidak mampu sekali bahkan untuk merangkai satu kalimat apa yang mau saya kasih gitu. Nah, kalau E biasanya absensi. Kalau ya nggak masuk kelas yang mau dinilai apa kan, absensi gitu biasanya yang fatal. Terus juga satu lagi hal yang fatal di Polban itu adalah mencontek ketika ujian. Kamu kalau mencontek ketika ujian, nah AN itu pernah menerapkan. Yang mencontek ketika ujian ditempel nama dan saya nggak tahu nama, NIM, nggak tahu ada fotonya atau tidak. AN itu pernah menerapkan tahun lalu, benar-benar tahun lalu. Itu pernah diterapkan, ditempel namanya di mading AN yang melakukan kecurangan ketika ujian. Itu ditempel namanya di mading AN waktu itu. Dan itu sempat viral di Instagram. Lalu pertanyaan keempat, Ibu. Sebagai dosen, Ibu pribadi ingin membentuk mahasiswa itu seperti apa sih, Bu, kalau berada di dunia kerja gitu? Menurut saya, karena saya dosen bahasa, jadi yang saya sangat ini adalah satu hal yang pertama adalah kemampuan mereka berkomunikasi. Kemampuan bersosialisasi, itu yang penting, yang pertama. Kalau untuk urusan academic skill yang misalnya mereka bisa ini, mereka bisa itu, ya itu tergantung ke diri mereka masing-masing. Mereka bisa bertanggung jawab nggak atas pekerjaan mereka. Tapi yang paling penting yang harus dipersiapkan seorang mahasiswa ketika dia mau bekerja adalah seperti yang saya bilang tadi, tidak hanya akademik tapi non akademiknya juga. Sikap yang paling penting yang saya rasa gitu. Karena sudah terlalu banyak bukti yang menunjukkan anak-anak muda yang pintar dan terlihat pintar dan sok pintar tidak diterima di pekerjaan. Malah yang diterima adalah anak-anak muda yang tahu cara menempatkan diri, tahu cara bersikap, tahu cara menghormati orang lain, dan mau belajar. Bukan yang pintar dan sok pintar. Seperti itu. Jadi yang perlu untuk dipertajam untuk anak-anak muda sekarang mungkin itu. Gitu. Lalu pertanyaan terakhir, Bu. Minta tips and tricksnya dong, Bu, untuk kuliah di Polban gitu. Tips and tricksnya ini seperti apa nih untuk berkuliah di kayak menghadapi tugasnya banyak gitu dan juga kuliah yang padat gitu. Klasik sih, kamu harus bisa pintar-pintar bagi waktu gitu. Kamu yang tahu diri kamu sendiri seperti apa, kamu sendiri yang tahu kemampuan kamu sampai mana. Apakah kamu tipe orang yang bisa bekerja di bawah tekanan atau tidak? Maksud saya begini, kamu di Polban sudah tahu mata kuliahnya padat,
kuliahnya padat, tugasnya padat. Kamu mengenal diri kamu sendiri kalau kamu misalnya anaknya tidak bisa kerja cepat-cepat. Kamu lambat misalnya kerja. Kamu harus perlu waktu beberapa lama untuk mengerjakan satu tugas misalnya. Ya berarti kamu harus bisa manage waktu kamu dengan baik gitu. Tapi kalau misalnya kamu mengenal diri kamu sendiri, oh saya bisa kok 1 jam juga selesai nih 3 kerjaan, ya udah kamu santai aja juga nggak masalah. Karena tips and tricks itu ya berlakunya buat orang masing-masing. Kamu lebih mengenal diri kamu sendiri gitu. Nah kalau saya memberikan tips, yaitu tips yang berlaku buat diri saya sendiri. Nggak tahu apakah tips saya akan berlaku untuk kamu atau tidak gitu. Ya, mungkin itu aja Bu pertanyaan dari saya. Terima kasih Oke, atas waktunya. iya, terima Bu. kasih. Ya.